Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kita menafsirkan firman Tuhan, kalau ada orang yang sempurna penafsiran firman Tuhannya, maka dia adalah Yesus sendiri. Bahkan para rasul pun tidak sempurna. Itulah sebabnya para rasul tidak pernah menafsirkan firman Tuhan, tetapi selalu mengutip dan mengatakan apa adanya, dan dia bicara dari situ. Jadi bukan menafsirkan ayat itu, bahwa ini maksudnya adalah ini maksudnya adalah ini, Satya, enggak. Tetapi dia katakan apa adanya, lalu dia cerita, yang dia ngomong ini dasarnya ayatnya. Nangkep ya? Jadi bukan berarti misalnya nih, oh ini kan berarti ini, sehingga logikanya ini, dan ini logikanya ini. Enggak. Para rasul itu ngomong, dia mau ngomong tentang kasih. Dasarnya apa? Ditunjukkan. Ya. Seluruh dari hukum Taurat intinya adalah kasih, dia bilang begitu. Ketika Yesus mengajar, dia ngomong, terus dia berkata, seluruh dari hukum Taurat intinya adalah kasih. Simple ya. Ketika Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat, itu nggak ditafsir-tafsir, tetapi apa adanya yang tertulis. Contoh, ia terhitung di kawanan pemberontak. Benar-benar ya, anak buahnya muridnya dia adalah Simon orang Selot. Sudah jelas itu adalah kaum pemberontak, radikal. Ya kalau bilang macam lebih ngeri daripada Hamas itu orang Selot itu. Dia bisa malam-malam jalan masuk ke dalam istana, ke dalam benteng, itu tiba-tiba satu deretan prajurit bisa dibunuh tuh sama satu orang saja. Itu kayak kalau di film-filmnya Rambo itu. Macam begitu dia. Itu Simon orang Selot ya. Dan itu adalah salah satu muridnya Yesus. Dan ketika dikatakan ia dimakamkan di dalam makam bangsawan, beneran satu persatu Yesus disebut orang Nazaret. Disebut Nazaret ya. Satu, dia memang Hanotsri dari Isai. Hanotsri itu adalah taruh atau tunggulnya Isai. Dua, juga dari kota Nazaret secara letterlek. Letterlek itu sebenarnya bahasa Belanda ya. Nah, jadi semua pengajaran Yesus di dalam perjanjian baru itu adalah letterlek dari perjanjian lama. Semua pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi adalah adalah tafsir dari yang ada di dalam perjanjian lama. Contohnya masalah perceraian, Yesus bilang nggak boleh cerai. Orang Farisi bilang boleh bercerai dengan alasan apapun juga, apapun alasannya boleh cerai. Yang penting kasih surat cerai, ya. Padahal kalau kita buka di dalam perjanjian lama, ya di dalam Ulangan 24 ya itu masalah itu ya nggak boleh. Ya nggak salah, mendingan kita buka saja ya supaya jangan kalau nggak salah terus. Ya Ulangan 24 itu lihat tentang perceraian. Jadi di situ bukan boleh bercerai dengan alasan apapun juga, ayatnya nggak begitu. Dalam Matius 19, Yesus berkata, nggak boleh cerai. Dari awalnya itu nggak boleh. Kamu yang rubah-rubah karena dekil. Berarti kalian, pendeta-pendeta reform, yang kalian mengizinkan perceraian, kalian itu dekil. Karena kalian dekil, maka kalian mengizinkan perceraian. Ya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus yang benar, pengajaran yang benar, jangan. Oh, tapi kan zaman sudah berkembang. Kalau dipukulin, kalau itu sudah disakiti, bagaimana mungkin? Ya karena kamu itu tadi, kamu tidak tahu kuasa Allah, kamu tidak tahu firman Tuhan dan kuasa Allah. Kamu nggak percaya kalau Tuhan bisa pulihkan. Kamu nggak ajari jemaatmu untuk percaya kepada mujizat. Kenapa? Karena dogmamu sendiri tidak percaya mujizat. Cesationism, Anda buka di wiki ya, apakah cesationism itu? Karena pengajaran, nah di Eropa ini jelas ya, ada dua kubu
kubu yang pertama, kubu yang memahami Alkitab secara letterlek. Alkitab itu dipahami secara tertulis. Perjanjian lama sudah selesai, maka kita baca perjanjian baru. Itulah sebabnya ada Alkitab hanya perjanjian baru saja. Tetapi itu pun kurang pas, karena kita harus tengok ke perjanjian lama supaya kita bisa lebih memahami mengapa asal-usulnya. Jadi tetap secara utuh perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun beberapa gereja, kita kasih perjanjian baru saja supaya jangan bingung, karena orang Eropa maunya yang praktis, tidak mau yang sampai nyelimet. Di Amerika juga sama ya. Tetapi di Eropa ini ketara sekali kubunya. Yang satu, kubu yang berkata semua Alkitab itu adalah sebuah metafora. Bahkan perjanjian baru pun dibuat metafora. Nah, itulah kalian. Itulah sebabnya kalian nanti akan makin lama makin jauh dari kebenaran. Ketika kalian melakukan Alkitab ini sebagai metafora. Padahal Yesus di dalam perjanjian baru, dia menggenapi Alkitab dalam perjanjian lama itu secara letterlek. Letterlek. Tepat yang tertulis. Dan Yesus selalu mengajarkan kepada kita yang tertulis. Para rasul mengajarkan kita yang tertulis. Si penggoda kan juga yang tertulis. Iya, sama-sama yang tertulis. Makanya Yesus berkata kita disuruh cerdik seperti ular. Ular itu tidak selalu negatif ya, kita disuruh cerdik seperti ular. Nah, kebanyakan orang menduga-duga, oh cerdik seperti ular berarti kita harus lihai. Tapi kita jangan berbuat dosa, tapi kita lihai. Oh salah. Cerdik seperti ular itu arum, dari kata yang sama ya. Nanti kalau kita tarik ke Kejadian 3, arum seperti ular. Wise, bijaksana. Ular itu bijaksana loh. Bijak dia. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi bedanya ular itu mencari pembenaran buat apa yang dia mau. Makanya kita harus tulus seperti merpati. Dan merpati selalu menggambarkan Roh Kudus kan? Kita harus tulus seperti merpati. Ketika kita baca firman Tuhan, ular baca firman Tuhan, merpati tahu firman Tuhan. Ini sebuah kata yang kasar ya. Artinya sebuah alegoris tadi. Ini kan Yesus mengatakan sebuah alegoris, ular dan merpati. Ular tahu firman Tuhan, ular arum, tahu. Merpati juga tahu, karena kita tahu Roh Kudus akan mengajar, membimbing, ya kan, menasihati, mengingatkan. Bedanya, ular itu tahu, tapi untuk mencari pembenaran. Iya kan? Iya kan? Mencari pembenaran untuk apa yang dia mau. Kalau merpati, dia mencari kebenaran. Jadi kalau baca letterlek itu, Anda nanti akan dua dibawa kedua. Satu, Anda memang mau cari kebenaran, tapi yang kedua, Anda mau cari pembenaran. Jadi Anda menafsir-nafsir, kemudian Alkitabnya diambil, dipaksakan, diperkosa supaya cocok dengan tafsiranmu. Nah, beda dengan Joseph Paul Sang. Saya itu kalau baca Alkitab, bahkan apa yang sudah saya percaya pun tak bongkar, begitu Alkitab bilangnya beda. Saya sudah ngajar 20 tahun, saya khotbah 20 tahun, terus saya datang, saya ketemu sama om saya itu, kami itu keluarga besarnya dari GKI ya, jadi keluarga pendeta, majelis. Nah, om saya, dia seorang jemaat reform. Nah, kami diskusi panjang lebar, ya. Dan ketika saya berdiskusi dengan orang reform ini, terus saya bandingkan dengan teologi yang lama, saya sadar ada banyak yang salah di dalam teologi karismatik. Bukan berarti reform benar. Tetapi dalam diskusi itu, bukan reform benar ya. Kalau saya bilang yang ini salah, belum tentu yang ini benar. Kalau A dan B, kalau A salah, belum tentu B benar. Kalau A benar, belum tentu B salah. Anda tuh pemikirannya nggak boleh cuman benar salah. Ya. Padahal jawaban itu nggak cuman PS. Kamu tanya orang Yahudi kenapa pinter.
Karena mereka nggak bilang BS. Makanya kemarin saya terangkan kan, di dalam di dalam eh, kamus Yahudi, ya, tidak ada kata forbid. Karena mereka itu tidak Hari mengenal ini benar dan salah. banyak itu. Jadi orang yang sesuai dengan yang letterlet itu adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Karena ketika itu mentok, dia akan diam dan dia akan cari. Mengapa teksnya ini bisa beda dengan apa yang saya pahami? Dia nggak akan paksakan pemahamannya. Itu paling gampang, ya. Memaksakan pemahaman kita ke dalam teks itu paling gampang. Berteologi itu pakai istilah yang simple. Orang pintar itu menjelaskan sesuatu yang ribet, yang ribet, yang rumit dengan cara yang sederhana.